few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk memperingati salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini menjadi momentum bersejarah bagi pemuda dari berbagai suku dan agama dalam bangsa Indonesia. Bersatu untuk berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam pandangan Islam, apa yang dilakukan para pemuda Indonesia pada saat itu, adalah wujud nyata dari semangat persatuan yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa persatuan adalah kunci kekuatan umat. Tanpa adanya persatuan, umat Islam akan menjadi lemah dan terpecah belah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita memiliki sejarah penting dalam Islam. Pemuda memainkan peran sentral dalam membawa perubahan besar. Rasulullah SAW berdakwah dengan melibatkan banyak pemuda yang memiliki keberanian, semangat, dan ketulusan. Lihatlah Abi bin Abi Thalib yang menjadi pemuda pertama yang memeluk agama Islam. Ada pula Musbah bin Umar dengan keberanian dan kesabaran membawa Islam ke Madinah. Hingga sekarang terbentuk komunitas Muslim yang sangat kuat di sana. Dalam konteks Indonesia, pemuda bersumpah pada tanggal 1928 adalah representasi dari keberanian dan tekad yang besar untuk bersatu meskipun berasal dari berbagai budaya dan suku. Islam mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan bijak. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian jadikan kamu bangsa-bangsa bersuku-suku agar kamu saling menghormati, kamu saling di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, tapi sarana untuk saling mengenal dan saling memahami, memperkuat tali persaudaraan. Hadirin yang berbahagia, Sumpah Pemuda mengajarkan kita 3 nilai penting yang sangat relevan dalam ajaran agama Islam. 3 nilai penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Islam menganjurkan kita untuk bersatu dalam perbedaan. Rasulullah bersabda, perempuan kaum muslim dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah salah satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kamu sakit, maka seluruh tubuh kamu turut merasakan sakit dan demam, dan kamu tidak bisa tidur. Sebagai pemuda muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penggerak persatuan baik dalam skala umat maupun bangsa. Jangan biarkan perbedaan menjadi kita menjadi terpecah belah, dan persatuan adalah kunci kekuatan. Yang kedua, perjuangan untuk kemasalahan. Sumpah Pemuda adalah simbol perjuangan tanpa pamrih. Dalam Islam, perjuangan yang dilakukan kebaikan adalah bentuk ibadah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berhijrah untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka sebagai pemuda muslim, kita harus memiliki semangat kemajuan untuk berjuang untuk kemajuan bangsa, tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk
meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peran pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda adalah harapan umat dan bangsa. Dalam sejarah Islam, perubahan besar seringkali dimotori oleh para pemuda. Oleh karena itu, pemuda Muslim Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, siap memimpin bangsa Indonesia ke arah Rasulullah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini tantangan yang dihadapi oleh pemuda Indonesia sangat kompleks, mulai dari kemajuan teknologi, membawa pengaruh yang positif sekaligus yang negatif, hingga berbagai masalah sosial seperti intoleransi, videoisme, degradasi moral. Maka mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai inspiratif untuk bangkit dan berperan aktif dalam membangun bangsa Indonesia. Sebagai wujud pemuda Muslim, mari kita tingkatkan keimanan, perkuatan, dan wujudkan kontribusi nyata untuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan kita semua yang bermartabat di dirinya. Dari Sumpah Pemuda ini, mari kita jadikan ini menjadi inspirasi kita untuk saling bersatu walaupun kita berbeda agama maupun suku. Dan kita harus saling kuat dalam menghadapi semua segala ujian. Walaupun kita berbeda suku, tapi kita harus tetap bersatu. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Saya wassalamualaikum bro.